bersyukur pagi hari ini. Kesempatan sekali lagi Tuhan beri untuk setiap kita. Kita boleh datang bersama-sama kepada Tuhan. Untuk kita bersama-sama boleh memperingati Jumat Agung. Hari di mana Tuhan kita memberikan nyawanya di atas kayu salib. Karena cintanya untuk engkau dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita bawa pujian kita, penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Mari beri segenap hati ucapan syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang melayakkan kehidupan kami untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami mau puji dan sembah Tuhan, penebus kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa
kuasa darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita, kita beroleh hidup yang baru. Bahkan kita beroleh keselamatan daripada Tuhan. Yes. Oleh
menyembuhkan. Nama Yesus, nama yang memulihkan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih. Jesus.
lagi. Sama-sama dengan iman kita nyatakan, amin. Kita percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, amin. Yes. Haleluya, sorak-sorai hanya bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita memuji Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sebab Yesus adalah Allah yang termulia. Dia jalan kebenaran. Sama-sama silakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya, Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya, Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi yang dikasih Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kau termulia Tuhan, Kau Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hanya di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Tahan. Kita nyatakan kekal. Berikan Kau umat Tuhan yang diselamatkan, katakan haleluya. Katakan haleluya. Beri tos kiri kanan, katakan kau telah diselamatkan. Haleluya.
Tuhan. Karena kasih kami ada hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih pengorbanan Yesus Kristus yang menebus setiap kami. Karya terbesar yang Tuhan hendak kerjakan dalam setiap hidup kami. Tidak ada yang dapat kami berikan untuk kami membalas semua karya Tuhan dalam hidup. Inilah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai bukti kami mengasihi Tuhan dalam setiap hidup. Buka hatimu pada pagi hari ini. Kasih Tuhan yang terindah dalam setiap hidup. Naikkan pujian ini sebagai doa dan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada kasih yang melebihi kasih seorang Bapa yang mengorbankan dirinya, bahkan nyawanya, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan di
kasih Tuhan. Benar, tidak ada nama lain yang olehnya kami beroleh keselamatan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang pada hari ini kami peringati di mana Engkau mati bagi dosa-dosa kami. Engkau telah menebus kami dari pelanggaran dosa kami. Dan hari ini kami boleh merasakan dan menikmati kasih yang sejati daripada Tuhan. Tuhan membawa kami kepada keselamatan. Dan hari ini Tuhan, di hadapan Engkau kami berkata, kami mengasihi Tuhan. Kami menerima keselamatan yang daripada Tuhan pada hari ini melalui pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih. Kami sungguh bangga miliki Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang besar dalam kasih setia, bahkan pengampunan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami pada hari ini. Kami dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima kasih, pengampunan, dan keselamatan yang daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin lebih dalam lagi menikmati hadirat melalui kebenaran firman. Berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan pesan-Mu bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Dari anak-anak sampai kepada orang dewasa yang hari ini, yang menyaksikan secara live pada pagi hari ini, kami percaya lawatan kuasa Tuhan nyata dalam setiap hidup kami. Amba berdoa Tuhan, jikalau mungkin kami yang datang di tempat ini dalam pergumulan, persoalan, masalah, dan sakit penyakit yang kami derita, kami percaya bahwa kematian Yesus memberikan kuasa atas setiap kami. Kami percaya ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang dalam persoalan pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan buka jalan atas setiap pergumulan kami. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di tempat ini, kami menerima kuasa Tuhan. Kami pulang dari tempat ini membawa berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak izinkan kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan yang beracara di dalam ibadah kami. Segala bentuk intervensi kuasa gelap yang mencoba mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami sepakat bersama-sama, kami tolak, kami tengking kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Allah yang seluasa mungkin beracara di dalam ibadah kami. Hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman-Mu, jemaat Tuhan yang menerima firman Tuhan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau berfirman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap terima firman Tuhan, mari bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Karena kita memang punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa, ajaib bagi setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu, pada hari ini seluruh umat Kristiani memperingati masa sengsara Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Di mana dalam penebusan ini manusia tidak hanya mendapatkan kasih dan anugerah daripada Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, tetapi di dalam memperingati masa sengsara ini, Yesus juga telah menyatakan pengorbanannya bagi setiap kita, yaitu memberikan pengampunan buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah saudara, dan pada hari ini kita memperingati yang namanya Jumat Agung, ya, hari penderitaan, hari sengsara, di mana Yesus disalibkan karena dosa kita sebagai umat-umat ketebusannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tentu bukan sesuatu yang mudah, ya,
ketika kita berbicara tentang masa sengsara, masa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang bukan masa yang mudah, ya? Karena memang pada saat itu kita tidak hadir pada masa Yesus mengalami hal yang demikian. Tetapi saudara, Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus menghadapi masa sengsara ini, semua murid-muridnya melarikan diri dari Yesus, bahkan meninggalkan Yesus sendirian. Seolah-olah mereka tidak mengenal siapakah Yesus itu. Padahal dalam pelayanan mereka selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada puncak, pada saat Yesus masuk dalam masa sengsara, Yesus ditangkap lalu disiksa. Saudara, murid-muridnya yang tadi dekat dengan Yesus mulai melarikan diri dan meninggalkan Yesus sendiri. Tetapi saudara, sesuatu yang sangat luar biasa yang menjadi pembelajaran bagi kita di Jumat Agung ini adalah, sekalipun murid-muridnya meninggalkan dia, ada banyak orang yang tidak lagi seolah-olah mengenal dia, ada satu kalimat yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, bahkan muridnya juga dan bahkan kita pada hari ini adalah, Tuhan berbicara, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema yang berjudul harga dari sebuah pengampunan. Mari kita katakan bersama-sama 2, 3. Harga dari sebuah pengampunan. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai kepada ayat yang ke-43. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara, perhatikan firman Allah yang ada pada Anda. Firman Tuhan berkata, di sana Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama denganku di dalam." Saudara yang saya kasih, kalimat ini merupakan kalimat harga dari sebuah pengampunan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ya, Yesus berkata, "Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam kerajaan Firdaus." Saudara bisa lihat dalam ayat yang ke-34, inilah yang dikatakan tadi, di mana walaupun murid-muridnya meninggalkan dia, lari daripada Yesus, tetapi Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang saya kasihi, pada pagi hari ini, tentu kalau kita berbicara tentang sebuah pengampunan, sesuatu yang paling sulit dalam kehidupan manusia adalah mengampuni seseorang yang pernah menyakiti hati saudara, mungkin sangat amat dalam sekali.
Mungkin luka itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya luka di hati saudara, tetapi mungkin luka tentang harga diri kita, mungkin juga luka relasi kita, bahkan luka dalam kehidupan Anda yang sepertinya sampai pada hari ini Anda belum mengalami kesembuhan daripada luka itu. Saudara yang saya kasihi, saat kita merasa dilukai, saat kita merasa disakiti, kebanyakan kita, kecenderungan kita adalah kita merasa bahwa orang yang sudah menyakiti kita merasa berhutang kepada kita. Apa hutangnya Bapak Ibu Saudaraku? Orang yang pernah merasa melukai kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita, mereka dianggap mereka berhutang kepada kita. Hutang rasa sakit hati kita, hutang harga diri yang sama, ya kan? Bahkan hutang tentang mungkin keadilan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan selama hutang itu belum dibayar lunas, saudara perhatikan baik-baik, kita merasa bahwa kita punya alasan kuat untuk membenci orang tersebut. Kita punya alasan kuat untuk dendam. Kita punya alasan kuat untuk kita mengalami kepahitan, mengalami amarah terhadap orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Tetapi tahukah saudara, Anda dan saya, ya, yang menyimpan dendam dalam kehidupan ini tidak hanya melukai hubunganmu dengan Tuhan, dengan sesama, tetapi juga melukai jiwamu sendiri. Hari-hari terakhir ini saya banyak berbicara tentang bagaimana setiap kita harus memberikan pengampunan, bagaimana kita tidak lagi melihat kesalahan orang lain, bagaimana kita mengintrospeksi diri, bagaimana kita mengontrol setiap kehidupan kita. Sebab inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini, belajar bagaimana Yesus memberikan pengampunan itu kepada kita. Karena itu ada sebuah harga di balik sebuah pengampunan yang Yesus berikan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, saudara, kalau kita mau melihat bagaimana pengampunan dari kacamata Allah, saya ingin mengajak kita buka dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kolose pasal yang kedua, pengampunan di sini dikatakan dalam firman Tuhan, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat penting di dalam ayat ini kepada jemaat di Kolose agar mereka saling mengampuni. Dan dalam ayat itu berkata bahwa sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, apa dikatakan di situ? Kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Saudara, ini firman Tuhan. Artinya bahwa dasar saudara dan saya mengampuni bukan karena orang tersebut layak untuk menerima pengampunan, tetapi firman Tuhan berkata karena saudara dan saya, kita semua, ya, terlebih dahulu sudah diampuni oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat kematian Yesus di kayu salib. Bahkan dalam kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35, di sana juga mengajarkan di mana hal perumpamaan tentang seorang hamba yang tidak mau mengampuni. Dalam kisah dalam Matius pasal yang sini yang saya kasihi, dikatakan seorang hamba yang telah diampuni karena hutangnya yang sangat banyak kepada tuannya. Ya, justru dia tidak mau mengampuni sesama hamba yang lain yang berhutang jauh lebih kecil daripada hutangnya kepada tuannya. Sebuah gambaran betapa seringnya kita, saya boleh bilang kita lupa bahwa pengampunan adalah anugerah besar yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita terlebih dahulu, ya, melalui Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus di kayu salib. Bukan karena kita layak menerimanya, dengarkan baik-baik. Menerimanya saudaraku yang saya kasih, tetapi karena pada saudara, kamu dan saya diampuni oleh Tuhan. Yes, luar biasa. Jadi bukan karena kita layak Bapak Ibu Saudara. Cek 1, 2. Tapi karena apa? Karena kasih daripada Tuhan. Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. Jadi sebuah harga yang saya boleh sebut ini harga yang sangat amat mahal Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita tahu bahwa pengampunan dosa, konsekuensi daripada dosa itu adalah apa? Maut, kata firman Tuhan. Ya.
Konsekuensinya adalah maut. Saudara, sebagai sebuah contoh, biasanya dalam sebuah perusahaan, ketika ada persoalan dalam perusahaan itu, maka seorang pemimpin tidak langsung turun untuk menanganinya. Paling tidak kalau ada persoalan kecil dalam sebuah perusahaan, ada sub-subnya, ada kepala bagian yang di dalamnya yang mungkin bisa menyelesaikan tugas yang mungkin tidak terlalu berat dalam perusahaan tersebut. Tetapi ketika perusahaan itu mengalami satu keadaan persoalan yang sangat amat urgent, ya, di mana kabak sudah tidak bisa menyelesaikan itu, di mana mungkin kabitnya mungkin apapun itu, ya, tidak bisa menyelesaikan itu, maka yang turun tangan mau tidak mau adalah pimpinan tertingginya, PM-nya yang turun. Karena apa? Karena dia yang dapat mampu untuk menyelesaikan, sebab dia yang menjadi pemangku kebijakan mengambil sebuah keputusan atas apa yang terjadi. Saya memberikan analogi dan gambaran ini buat setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku, sebab Tuhan Yesus Bapa di sorga, saudara, ketika melihat manusia jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah, Alkitab tidak berbicara bahwa Bapa di surga mengutus para nabi-nabinya, mengutus para rasul-rasulnya, bahkan juga mengutus malaikatnya di surga. Tidak ada. Tetapi firman Allah berkata, ketika manusia jatuh dalam dosa, akibat dosa yang fatal ini, Tuhan Bapa di surga tidak mengutus para nabi, sebab para nabi tidak bisa menyelesaikan persoalan itu, para rasul tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Lalu siapa yang datang? Tuhan mengutus anaknya sendiri untuk turun tangan. Tidak diwakili oleh siapa-siapa, tetapi dia turun tangan sendiri untuk memberikan yang namanya pengampunan kepada setiap orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam konteks ini, pengampunan ini saya gambarkan seperti kita membayar sebuah hutang orang lain, tapi dari kantong kita sendiri, ya. Orang lain yang berutang, tapi kita yang membayarnya, bukan orang yang berutang itu. Saya mungkin pernah menyampaikan ilustrasi ini, cerita ini, Bapak Ibu Saudaraku, cerita tentang dua pemuda, satu pemuda kaya, satu pemuda miskin. Mereka berdua ini pada suatu ketika kedapatan sedang bermain judi. Waktu itu tidak ada judi online, tapi judilah seperti itu, ya. Ketika mereka bermain judi, Bapak Ibu Saudaraku, mereka tertangkap oleh polisi. Nah, ketika mereka ditangkap polisi, mereka masuk dalam penjara. Tetapi pemuda yang kaya ini, dia bisa keluar cepat. Karena apa? Karena ada tanggungan, orang tuanya kaya, ada jaminan untuk dia bisa keluar. Tetapi tidak bisa keluar, Bapak Ibu Saudara, karena pada orang tua nggak punya apa-apa. Lalu datanglah orang tua mengunjungi dia dan bertanya kepada sipir penjara, berapa harga yang harus saya bayar untuk menebus anak saya keluar dari penjara ini? Disebutkanlah harganya kepada orang tuanya, dan dia berkata, nak, tunggu di sini, mama akan usahakan untuk bisa mengeluarkan kamu seperti kawanmu yang tadi keluar. Saudara, apa yang mamanya, orang tuanya lakukan? Orang tuanya bekerja memecahkan batu untuk mendapatkan rupiah sampai pada target yang disebutkan oleh sipir tadi untuk bisa menebus anaknya keluar dari penjara. Dia memecahkan batu, saudara, tidak mudah pecah batu, ya. Kadang tangan harus terhantam dengan palu, tangannya begitu kasar dan berdarah. Karena apa? Demi perjuangan untuk mendapatkan uang melepaskan anaknya dari penjara. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, orang tua ini sudah mendapatkan seperti apa yang diminta oleh sipir untuk penebusan anaknya. Dibayarlah anak itu, lalu keluar dari penjara. Satu ketika anak kaya dan anak miskin ini ketemu dalam satu jalan yang tanpa disengaja, ya. Mereka saling menyapa, lalu tiba-tiba anak kaya ini bilang begini, bagaimana kita mulai lagi, karena kemarin waktu itu kita belum selesai, kita ditangkap. Bagaimana kalau kita coba lagi, kita cari tempat yang aman? Saudara, anak yang miskin ini berkata begini, ketika kamu mungkin melakukan hal yang sama, masuk penjara, papamu bisa tebus kamu dengan cepat, ya. Tetapi aku tahu bagaimana
cara orang tuaku menebus aku. Dia menebus aku dengan cara yang sungguh sangat luar biasa. Dia harus terluka, tangannya harus kasar, bahkannya tangannya harus Bapak Ibu Saudaraku, harus terhantam dengan palu karena memecahkan batu untuk mendapatkan biaya untuk membebaskan aku. Aku tahu bagaimana harga sebuah penebusan. Karena itu aku nggak mau lagi melakukan hal yang sama. Saudara yang saya kasihi, kisah ini memberikan satu inspirasi buat saudara dan saya dan kita semua yang pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kadang ada rasa sakit yang memang ditimbulkan, tapi tidak bisa terhapus begitu saja. Ya, dalam diri kita. Tetapi saudara perhatikan, pada saat kita mengampuni, hal yang luar biasa terjadi. Apa itu Bapak? Tadi kita mengambil uang dari kantong kita untuk menebus orang lain. Kita mengalami kerugian tentunya. Ya. Tetapi inilah yang disebut dengan nilai atau harga dari sebuah pengampunan. Saudara dan saya yang melakukan dosa, tapi Bapa di surga melalui putranya Yesus Kristus yang mengampuni, yang menebus dosa kita. Satu harga yang sangat mahal yang harus kita hargai di hadapan Tuhan. Saudara, pengampunan ini bukan sebuah tindakan yang pasif, di mana kita mungkin tidak peduli dengan apa yang terjadi, ya, atau mungkin kita pura-pura lupa dengan itu. Tetapi pengampunan itu adalah sesuatu yang aktif di dalam kehidupan kita, di mana saudara dan saya memilih untuk kita tidak membalas ketika kita mungkin disakiti orang. Kita memilih untuk kita tidak menyimpan dendam. Kita memilih justru untuk mendoakan orang-orang yang telah menyakiti kita. Ini pengalaman yang paling berat yang diajarkan oleh Yesus, mengampuni. Bapak Ibu Saudara, saya percaya mungkin kita semua pernah tersakiti, tapi bagaimana cara kita bisa melakukan teladan seperti yang Yesus lakukan pada saat kematian? Dia memberikan sebuah harga pengampunan buat saudara, dan itu sangat mahal sekali Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, sangat mahal. Ya. Kita justru mendoakan, firman Tuhan memerintahkan kita mendoakan mereka yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara pernah ingat mungkin kisah daripada suami istri yang menurut saya ini kisah yang luar biasa. Benar-benar keluarga ini menerapkan firman Tuhan. 2014 silam ada seorang anak yang bernama Ade Sarah Angelina. Ingat ya, orang tuanya yang bernama Ibu Elizabeth dan Bapak Subroto. Anak ini anak sematawayang Bapak Ibu Saudara. Yang membunuhnya adalah mantan kekasihnya, pacarnya. Sudah begitu anak sematawayang, satu-satunya anak mereka. Saya dengarkan kisah ini inspirasi yang luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi tentang kesaksian hidup daripada keluarga Bapak Subroto ini, di mana keluarga ini betul-betul menerapkan firman Allah, di mana tidak semua manusia bisa mampu melakukan itu. Tetapi kalau Anda mendengarkan kisah ini, saya ingin Anda belajar dari kisah kehidupan keluarga ini Bapak Ibu Saudara. Sebab kisah daripada Bapak Subroto ini seperti sebuah kisah di bagaimana Yesus itu diserahkan sebagai anak satu-satunya, anak yang tunggal untuk menebus dosa kita semua. Dia dengan begitu berbesar hati memaafkan pembunuh daripada anaknya Bapak Ibu Saudara. Satu ketika dia mau berusaha untuk datang ke dalam penjara untuk menjenguk sang pembunuh. Waktu itu tidak diizinkan sipir karena takut akan ada kejadian di mana mungkin Ibu Elizabeth akan merancangkan sebuah kejahatan, mungkin ingin menyakiti yang membunuh anaknya. Tetapi dalam kesaksian yang saya baca Bapak Ibu Saudaraku, memang tidak mudah. Kurang lebih 6 tahun beliau melakukan pendekatan kepada pembunuh anaknya. Dan di sana dia melepaskan pengampunannya kepada sang pembunuh anaknya. Saudara,
hal yang gak mudah. Tetapi ada banyak kisah-kisah iman yang luar biasa yang saudara bisa saksikan, di mana ada banyak orang-orang percaya yang melakukan firman seperti apa yang Tuhan katakan, benar-benar melakukan pengampunan itu. Dan ini hal yang luar biasa sekali, dilakukan oleh seorang yang percaya kepada Tuhan. Tidak sekedar menjadi Kristen, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi keluarga ini benar-benar menerapkan apa yang mereka terima, apa yang mereka dengarkan daripada firman Tuhan, itu mereka lakukan. Hal yang tidak mudah, tetapi dimampukan oleh Tuhan. Saudara, makanya saya bilang bahwa pengampunan itu memang mahal harganya, karena Anda harus menahan emosi Anda. Anda harus menahan yang namanya mengubur ego kita. Kita meninggalkan rasa benar secara diri kita sendiri. Ya, bahkan kita berani untuk mendekati orang yang bersalah kepada kita. Bahkan kita mau mengatakan, aku mau mengampuni kamu. Siapa yang bisa melakukan itu? Yesus telah melakukannya untuk saudara dan saya. Dan dia telah lakukan itu dengan luar biasa, melepaskan pengampunan. Pada saat kita menahan emosi, mengubur ego kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita bahkan berani melepaskan kata pengampunan kepada orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Saudara, disitulah terletak yang namanya kuasa Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Saat kita menyalipkan kedagingan ini yang mendorong kita harus membalas, ya, kedagingan yang berkata meronta, harus kamu balas, saudara. Tapi kita mau menyalipkan kedagingan itu, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Lukas yang kita baca tadi, perkataan iman yang dinyatakan Yesus di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kalimat ini harus menjadi perenungan umat Kristen di akhir zaman ini. Ya. Saya menyampaikan firman ini, kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, mampukah saya melakukan hal yang sama yang seperti yang Kau lakukan? Tapi saya belajar bagaimana Bapak Subroto dan Ibu Elizabeth melakukan itu bukan hal yang mudah, tetapi bisa dilakukan. Mungkin engkau tidak mengalami sakit-sesakit yang dialami oleh Ibu Elizabeth, barangkali seperti itu. Atau mungkin engkau lebih daripada apa yang mereka alami. Firman Tuhan katakan apa? Ada harga dari sebuah pengampunan dalam hidup kita. Ya. Dan itu sangat mahal sekali. Saudara, kasih yang terbesar yang diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib buat kita adalah pengampunan. Ya. Jadi kasih dan pengampunan ini menjadi satu paket yang tidak bisa terpisahkan dalam hidup ini. Apa artinya saudara menerima kasih tapi saudara tidak mengalami pengampunan daripada Tuhan? Apakah saudara selamat? Tidak. Yang ada adalah kebinasaan. Ya. Makanya saya sebut pengampunan dan kasih merupakan satu paket dalam hidup ini. Ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka dalam kasih Tuhan itu ada yang namanya pengampunan. Mengapa Dia mengampuni kita yang begitu berdosa ini? Karena dalam pribadi Allah yang kita sembah ada namanya kasih yang sejati. Makanya nggak bisa terpisah antara kasih dan pengampunan. Dengan kata lain, bahwa keselamatan itu dikerjakan melalui kematian Yesus di kayu salib, melalui apa? Pengampunan, kasih dan pengampunan kepada setiap kita. Dan saudara perlu ketahui, ada berkat, ada dampak dari yang namanya pengampunan yang kita lakukan. Meski itu sangat mahal, tetapi ada nilai, ada harga yang kita harus terima.
Apa itu saudaraku berkat yang kita terima dari pengampunan kita? Yang pertama, kita dilepaskan dari yang namanya dendam dan luka dalam batin ini. Yesus tidak pernah dendam terhadap umat manusia. Bahkan dengan kasihnya dia rela menyerahkan dirinya untuk selamatkan kita. Walaupun murid-muridnya mengkhianati dia, walaupun murid-muridnya meninggalkan dia, walaupun murid-muridnya melarikan diri, tapi Yesus tetap berkata apa? Aku mengasihi kamu. Walaupun kita berdosa, sebesar apapun dosa kita, Tuhan bilang, aku sanggup untuk mengampuni kamu. Karena itulah aku mati di kayu salib, supaya kamu yang berdosa menerima keselamatan yang kekal melalui pengampunan yang kuberikan. Ada berkat yang pertama, kalau kita melepaskan pengampunan, kita dilepaskan dari beban yang namanya dendam, sakit hati, bahkan luka batin dalam kehidupan ini. Ketika kita mengampuni Bapak Ibu Saudaraku, kita membebaskan bukan hanya orang lain saja, tetapi diri kita sendiri dari penjara rasa sakit, rasa dendam, rasa iri hati yang terus-menerus menyiksa jiwa kita. Itu berkat pertama. Berkat yang kedua, ketika engkau melepaskan pengampunan, ada yang namanya damai sejahtera yang akan memenuhi hati dan kehidupan saudara. Pengampunan itu menghadirkan shalom dalam hidup kita. Amin. Pengampunan yang Tuhan berikan menghadirkan shalom dalam hidup saudara. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan yang melampaui segala akal manusia, yang itu hanya datang daripada Allah. Berkat yang ketiga, ketika engkau mengampuni, hati kita menjadi tanah yang subur bagi kasih Allah untuk terus bertumbuh dan bertumbuh. Saudara, ketika pengampunan itu sudah berakar di dalam hidup saudara, dalam hati saudara, dan kasih Allah pun bertumbuh dalam kehidupan saudara, maka kasih dan pengampunan itu yang memampukan kita untuk dapat mengasihi dan mengampuni mungkin orang yang dulu pernah membenci, orang yang pernah menyakiti hati kita. Berkat yang keempat, apa? Pengampunan adalah hadiah yang terbaik dan termahal yang bisa kita berikan. Lewat siapa? Lewat kematian Tuhan Yesus yang telah menebus kita dari hutang dosa. Karena kasihnya yang besar dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, dosa kita dikatakan dalam firman Tuhan sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus memastikan dalam hati kita hari ini, ayo Pak Bu, sebagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita, harus ada stok kasih dalam hati kita. Amin. Harus ada itu dalam hidup saudara, ya. Kenapa? Karena mengampuni itu membutuhkan sebuah kekuatan dari kasih yang besar. Kalau boleh saya bilang, kalau itu mungkin kita rogoh dari kantong kasih kita untuk membayar sebuah harga pengampunan. Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan hati, dengan kasih Kristus Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, maka pada saat kita melepaskan sebuah pengampunan itu, tersedia kasih itu dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara, kita perlu ingat bahwa memang kita nggak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki, ya kan? Nggak bisa kita memberikan sesuatu yang tidak kita miliki dalam hidup ini. Nah, kalau kita ingin menjadi pribadi yang seperti Yesus lakukan ini, bagaimana kita memberikan pengampunan? Maka yang pertama kita harus menjadi pribadi yang terlebih dahulu menerima pengampunan itu dalam kehidupan kita, menerima kasih Allah itu setiap hari dalam hidup kita.
sebelum saya menutup firman Tuhan, pengampunan itu adalah sebuah proses Bapak Ibu Saudara, ya, yang dimulai dari sebuah keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Kembali kepada kita pada pagi hari ini. Pengampunan sebuah proses, dan itu ada pada saudara, yang kita harus ambil sebuah keputusan. Sebagaimana Tuhan Yesus telah mengambil sebuah keputusan yang berani untuk memberikan pengampunan kepada manusia. Yang saya boleh bilang begini, sejujurnya kita nggak layak untuk terima itu sebenarnya. Benar, nggak layak kita untuk diampuni. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang amat besar bagi setiap kita, seperti pujian kita tadi mengatakan, ya, kasih yang begitu besar, sehingga Yesus mengambil sebuah langkah yang luar biasa, memberikan pengampunan itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Yohanes 3 ayat 16, supaya orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Makanya tadi saya sebutkan, kasih tanpa pengampunan adalah kebinasaan. Kalau kita nggak ngalami pengampunan, nah kita akan binasa. Tetapi pengampunan yang dilandasi oleh kasihnya yang besar, itulah yang menjadikan kita selamat pada hari ini. Jadi karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan adalah tidak hanya Dia memberikan kasihnya kepada kita, tetapi pengampunan. Ketika seorang penjahat yang di sampingnya berkata, bukankah engkau Mesias, bukankah engkau Kristus, kenapa engkau nggak bisa selamatkan diri? Yang satu bilang, Yesus, jika engkau nanti berada dalam Firdaus, jangan lupa aku. Apa kata Yesus dalam ayat 43 tadi? Pada saat ini juga, inilah kuasa pengampunan. Pada saat ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Jadi harga sebuah pengampunan memang tidak murah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sanalah kita mengalami yang namanya kelepasan. Di sanalah kita mengalami yang namanya pemulihan hubungan kita, ya, di mana hati kita dipenuhi oleh damai dan sejahtera dalam hidup ini. Satu kata yang Yesus katakan, ya, satu kata yang Yesus katakan sebelum Ia mati di kayu salib, Dia masih mengingat akan kita, dan Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itulah harga daripada sebuah pengampunan yang Tuhan berikan buat kita. Selamat merayakan Jumat Agung, memperingati kematian Yesus bagi setiap pribadi lepas pribadi kita. Saya mengundang pemain musik untuk tampil ke depan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah menerima firman pada pagi hari ini. Bagaimana kuasa pengampunan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Renungkan apa yang Tuhan firmankan. Kalau kita boleh ada sampai pada hari ini, itu semua karena kasih dan pengampunan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup saudara. Pada Jumat Agung yang kita rayakan pada hari ini, mengingatkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan yang langsung turun tangan untuk menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan yang kekal. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang diserahkan bagi kita, darah yang tercurah bagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Firman yang meneguhkan, menguatkan iman dan percaya kami, di mana kami boleh menyaksikan kasih dan pengampunan yang telah Tuhan berikan. Harga sebuah pengampunan yang begitu mahal bagi setiap kami. Tuhan telah mengambil langkah berani untuk memberikan pengampunan itu. Engkau turun dari singgasana. Engkau mengambil rupa sebagai manusia. Engkau menderita bagi setiap kami.
supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa buat karya penyelamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Tidak ada yang dapat kami katakan selain kami berterima kasih. Kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah. Tubuh yang disiksa, menderita, yang diserahkan bagi kami. Darah yang tercurah untuk menyucikan setiap dosa kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang sejati bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada petugas perjamuan, kami persilakan untuk mengambil bagian di depan. Seorang tak berdosa disalibkan, dicuci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa, saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari.
roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terimalah, makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan anggur yang atas kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terimalah, minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan atas pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Dia tidak hanya menyatakan kasih-Nya kepada manusia, tetapi Dia memberikan pengampunan atas dosa yang telah kita perbuat. Haleluya.
Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. berterima kasih buat kasih dan karya serta pengorbanan tubuh dan darah yang telah tercurah atas kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan menyaksikan BMC News pada pagi hari ini. Sementara itu kantong persembahan dijalankan di antara kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Malinau Center Pelita Kanaan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah harta gereja Betani Malinau Center Pelita Kanaan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9.00 WITA dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. BMC Kids setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA bertempat di sekretariat gereja. Ibadah Wanita Betani Malinau Center Pelita Kanaan setiap hari Minggu pukul 11.00 WITA bertempat di gereja BMC Pelita Kanaan. BMC Teens ibadah dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 16.00 WITA bertempat di wilayah yang ditentukan. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Ibadah Mezbah Keluarga dilaksanakan setiap Selasa dan Rabu pukul 19.00 WITA bertempat di wilayah yang ditentukan. Worship Night ibadah dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19.30 WITA
bertempat di Gereja Betani Malinau Center Pelita Kanaan. Ibadah doa fajar dilaksanakan setiap subuh, Senin sampai Sabtu, pukul 4.50 WITA. Jemaat Tuhan dapat bergabung dalam ibadah melalui via Google Meet. Link akan di-share dalam grup WhatsApp Gereja BMC Pelita Kanaan. Mari ajak keluarga dan kerabat jemaat Tuhan untuk dapat menerima hadirat Tuhan dalam setiap kegiatan ibadah Gereja BMC Pelita Kanaan. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan siap pulang dari tempat ini membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Bagimulah segala pujian, hormat dan syukur. Engkau Allah yang layak kami agungkan dan tinggikan di tempat ini. Tidak ada nama lain yang di dalamnya kami memperoleh keselamatan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah menyertai seluruh rangkaian ibadah kami pada Jumat Agung ini. Hamba percaya setiap kami tanpa terkecuali kami sudah diberkati dan dilawat Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya berkat damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kehidupan kami. Kami terima firman-Mu
Ia mengingatkan kepada setiap kami bahwa tidak hanya kasih-Mu yang telah Tuhan berikan buat kami, tetapi pengampunan yang besar yang telah Tuhan nyatakan buat setiap kami, sehingga hari ini kami dapat berkata, kami lebih daripada pemenang. Terima kasih buat pengorbanan yang nyata yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Bapa di surga, biarlah kehidupan kami semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan. Karena itu pimpin dan mampukan kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan bagi kami dalam hidup ini, agar kami menerima janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua, persembahan yang sudah kami berikan, perpuluhan yang sudah kami berikan buat Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami. Apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan Engkau curahkan atas kami. Dan kami sungguh percaya pada hari ini kuasa dari kematian Yesus nyata bagi hidup kami, di mana Tuhan Engkau memberikan kami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percaya pada siang hari ini yang lemah diberikan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Setiap pergumulan yang kami hadapi dalam hidup kami letakkan di bawah kaki salib Tuhan. Dan kami percaya kuasa salib Tuhan yang telah memberikan kami jalan keluar atas setiap pergumulan yang sedang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus setia, ajar kami untuk terus berharap, ajar kami untuk terus mengasihi Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa yang kami rasakan di dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita pandangan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukalah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, diberkati engkau dalam rumah tanggamu, diberkati engkau dalam pelayananmu, diberkati dalam usaha pekerjaanmu, diberkati engkau dalam studimu, diberkati engkau dalam kesehatanmu. Apa yang kau kerjakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Engkau tidak lagi menjadi ekor, Tuhan akan angkat engkau naik menjadi kepala. Tuhan Yesus memberkati keluar masukmu mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua menjemput umat-umat ketebusannya. Yang diberkati dalam ibadah pada siang hari ini, sama-sama dengan iman kita katakan amin.